Yes sir! Yeehaw! Sekarang syarat ketiga, supaya dosa kita dapat dihapuskan dan supaya kita kelak nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan ke surga. Syarat ketiga yaitu kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul, menanggung hukuman dosa-dosa kita. Filipi 2 ayat 7 dan 8 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa kasih Allah kepada kita. Allah rela tinggalkan surganya yang mulia, lahir di kandang hina. Dia dihina, diludahi, dianiaya, dicaci maki, dicambuk dengan cambuk yang berujung banyak. Bukan seperti cambuk kuda atau sapi. Di ujung cambuk itu ada banyak logam-logam tajam. Setiap kali cambuk itu ditancapkan di tubuh Tuhan Yesus, ketika ditarik, darahnya tercurah, dagingnya tercabik-cabik. Di mana Tuhan Yesus mengalami penganiayaan berat, di situ dagingnya tercabik-cabik. Apakah saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus menderita sengsara, apakah Tuhan Yesus masih mampu, masih sanggup untuk membela dirinya? Saya percaya, karena Tuhan Yesus itu, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus mampu, sanggup untuk membela diri. Tetapi kenapa? Mengapa Dia tidak membela diri? 2 Korintus 5 ayat 21 menjelaskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 mengatakan, seorang pun tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12 mengatakan, karena tidak ada orang, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Justru karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak dapat, kita tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri, Dia rela tinggalkan surganya yang mulia, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib karena memikul, menanggung hukuman dosa kita. Allah betul-betul mengesampingkan harga dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7 dan 8 di situ dijelaskan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu syarat ketiga. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa kematian Yesus yang begitu mengerikan di kayu salib, karena Dia mengasihi kita, Dia memikul, menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu manusia pun yang mampu, sanggup membereskan, menyelesaikan masalah dosanya kecuali di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Jalan satu-satunya menuju ke sorga, menuju ke rumah Bapa, cuma beriman kepada karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa, kasih Allah begitu besar. Kalau saya setiap hari, saya harus merenungkan. Jadi selain membaca Alkitab, selain merenungkan firman Tuhan, selalu saya ingat firman Tuhan itu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi kesukaan saya. Setiap hari saya harus merenungkan secara pribadi. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Disembuhkan bukan dari penyakit jasmani, tetapi disembuhkan dari penyakit dosa. Kalau Ibu Nor mendapat penyakit, misalnya kanker, misalnya kanker kandungan stadium 4. Terus orang mengatakan, oh sekarang sudah ada obat herbal yang bisa menyembuhkan penyakit dari Ibu Nor. Ibu Nor senang. Tapi berapa lama Ibu Nor hidup di dunia? Sampai 100 tahun? Itu syukur. Tetapi di balik kematian Ibu Nor itu ada 2 tempat yang menanti, yaitu sorga dan neraka. Itu kekal. Apakah kekal di sorga atau kekal di neraka? Kita harus merenungkan setiap hari tentang pengorbanan Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ada di lagu itu. Bukan dengan barang fana. Itu dikutip dari firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Setiap hari itu menjadi perenungan bagi Ibu Nor. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan hukuman kita. Jadi syarat ketiga, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul hukuman dosa kita. Kalau perbuatan baik dapat menghapus dosa kita, susah-susah amat Allah itu mau tinggalkan surganya yang mulia menjadi manusia. Tetapi Allah tahu bahwa sekalipun kita rajin berbuat baik, itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu jelas dijelaskan firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat 6. Bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor, seperti kain lara di hadapan Tuhan. Sekalipun kita adalah orang yang paling baik di dunia, itu tidak mungkin kain lara itu dapat kita tukar dengan surganya, dengan surga mulia. Itu tidak mungkin. Jadi itu saudara-saudara, syarat ketiga, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati di kayu salib
karena memikul menanggung hukuman dosa kita manusia.